Hai adik-adik semua, semangat pagi, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik statik bagian yang kedua, khususnya tentang medan listrik dan hukum Gauss, terutama kamu yang saat ini berada di kelas 12 SMA. Dan di akhir materi ini kita akan membahas mengenai latihan soal-soal yang membutuhkan pemahaman dan juga analisa. Baik adik-adik semua, langsung aja kita lihat bagian yang pertama, yaitu bagaimana tentang medan listrik, ya. Nah, tentu medan listrik ini ada beberapa cirinya. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Medan listrik itu adalah suatu daerah atau suatu ruang di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada di daerah itu. Atau boleh dikatakan yaitu suatu daerah yang masih terasa adanya pengaruh listrik. Nah, kemudian ada yang disebut namanya muatan sumber. Muatan sumber itu adalah suatu benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik, ya. Kemudian ada yang disebut namanya muatan uji. Apa itu muatan uji? Itu adalah suatu muatan yang diletakkan dalam suatu pengaruh medan listrik. Nah, kemudian dari sini kita lihat yang namanya kuat medan listrik itu menyatakan besar kecilnya gaya yang dialami oleh suatu muatan uji yang berada di dalam suatu medan listrik. Nah, adik-adik, yang namanya medan listrik ini adalah suatu besaran vektor. Nah, tentu masih ingat yang namanya vektor itu adalah suatu besaran fisika yang memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah. Tentu karena dia di sini vektor, maka operasi dari medan listrik kita gunakan nanti operasi vektor. Oke adik-adik. Nah, coba kita lihat di sini ada dua buah gambar, ya, perbandingannya di mana kita mau lihat bagaimana ketika muatan Q yang menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Tentu medan listrik yang kita tinjau itu misalkan titik P-nya. Nah, pada gambar yang pertama ada muatan positif Q. Sementara gambar yang kedua ini adalah muatannya itu minus Q. Nah, ketika kita tinjau di suatu titik, katakan di sini jaraknya R, maka medan listrik di P itu dia keluar atau menjauhi muatan positif tersebut, ya. Jadi dia muatan itu akan menjauhi. Sebaliknya ketika kita tinjau di titik P yang muatannya itu adalah Q minus Q yang jaraknya R juga, maka arah medannya itu adalah masuk atau menuju muatan negatif. Berarti dari sini ada bisa membayangkan atau bisa menyimpulkan bahwa muatan itu selalu meninggalkan muatan positif dan menuju atau mendekati muatan negatif. Nah, bagaimana dengan kuat medan listriknya? Tentu kuat medan listrik di sini kita coba tuliskan secara matematis bahwa E itu adalah K dikali dengan Q per R kuadrat. Jadi perhatikan di sini adik-adik bahwa medan listrik itu sebanding dengan muatan dan medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke. Nah, dalam hal ini medan listrik itu satuannya Newton per kolom, Q muatan sumber itu satuannya kolom, jarak dari titik ke sumber itu satuannya meter, dan ada yang namanya K, ya. Jadi K di sini itu semua namanya konstanta pembanding. Yang namanya konstanta berarti nilainya konstan. Besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, perhatikan di sini bahwa arah kuat medan listrik itu searah dengan gaya yang dialami oleh suatu muatan positif di titik tersebut, ya. Nah, kemudian bagaimana jika titik P tadi sebagai muatan Q uji, ya, di titik P itu adalah muatan Q aksen, maka kuat medan listrik nanti di sini, ya, bahwa E itu akan sama dengan K Q per R kuadrat atau K dikali Q aksen per R kuadrat dibagi dengan Q, ya. Atau boleh kita tuliskan di sini E itu adalah
F dibagi dengan Q aksen. Ya, makanya satuan medan listrik itu adalah Newton per kolom. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa medan listrik itu adalah hasil bagi antara gaya listrik dengan muatan, ya, dengan muatan. Jadi di sini bahwa kuat medan listrik di suatu titik itu adalah gaya listrik per satuan muatan di titik tersebut. Nah, bagaimana jika kuat medan listrik itu dipengaruhi oleh dua muatan listrik atau lebih, ya, dua muatan listrik atau lebih. Nah, tentu dalam hal ini ada dua tinjauan kita. Perhatikan dulu, misalkan ini adalah Q1 positif, Q2 negatif. Nah, kalau kita tinjau di titik A, berarti titik A ini adalah titik garis lurus dari Q1 dan Q2. Atau titik A itu adalah berada di antara kedua muatan. Nah, tentu tadi kita udah simpulkan bahwa medan listrik itu meninggalkan muatan positif dan menuju muatan negatif. Sehingga dari sini E1 dan E2 itu searah, tentu secara vektor. Kalau dua vektor searah, berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti medan listrik di A itu adalah E1 ditambah E2. Nah, bagaimana ketika kita tinjau di titik B? Nah, tentu medan listrik di B akibat dan Q1 itu adalah keluar, akibat muatan Q2 itu masuk atau menuju. Nah, berarti kedua vektor ini membentuk sudut sebesar theta, ya, sebesar theta. Maka resultannya itu kita gunakan metode jajaran genjang. Sehingga dari sini kita dapatkan kuat medan listrik di titik B, ya, itu gunakan aturan jajaran genjang yaitu dengan konsep kosinus. Berarti akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 dikali dengan cos theta. Tentu persamaan ini sudah dipelajari di kelas 10, ya. Nah, jadi dalam hal ini medan listrik yang kita pelajari di sini itu adalah medan listrik yang bersifat konservatif. Nah, apa itu medan listrik konservatif? Medan listrik konservatif itu adalah suatu medan yang arah kuat medannya di setiap titik itu selalu menuju atau meninggalkan titik pusatnya, ya. Nah, pada saat kapan dia menuju? Ya, tentu ketika muatan itu negatif, dan pada saat kapan dia meninggalkan? Tentu ketika muatannya positif. Oke, adik-adik. Nah, kemudian ada yang disebut namanya garis-garis medan listrik. Perhatikan di sini ada beberapa gambar, ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5, ya. Ada 5 gambar di sini. Bagaimana garis medan listrik itu kita coba visualisasi. Jadi garis medan listrik itu adalah untuk memudahkan kita memvisualisasi atau menggambarkan. Kemudian bahwa jumlah garis per satuan luas itu sebanding dengan kuat medan, ya. Jadi jumlah garis sebanding dengan kuat medan. Artinya apa? Artinya kalau garisnya semakin banyak, tentu kuat medannya semakin kuat. Kemudian medan dari muatan positif itu adalah keluar, dan medan dari muatan negatif itu adalah masuk. Perhatikan dari gambar di sini bahwa ketika ini muatan positif dia akan keluar, dan ketika muatan negatif dia akan masuk. Begitu juga gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Nah, kalau di sini gambar yang kita tinjau satu muatan, yaitu muatan positif, maka arah medannya dia akan keluar atau meninggalkan. Sebaliknya ketika muatannya negatif, arah medannya dia masuk. Nah, ini adalah beberapa visualisasi dari gambar garis-garis medan listrik. Nah, bagaimana ketika suatu muatan itu, katakanlah elektron, berada pada suatu keping, ya, keping bermuatan. Perhatikan di sini gambar yang pertama, katakan ada dua keping berjarak X, ya, berjarak X, di mana keping yang kiri muatannya positif dan keping yang di sebelah kanan muatannya negatif. Maka garis-garis medannya itu adalah keluar dari positif masuk ke muatan negatif. Nah, begitu juga gambar yang kedua, ya, gambar B di sini. Nah, katakanlah kedua keping ini memiliki panjang L, maka ketika suatu muatan bergerak pada suatu daerah bermedan listrik,
ingat medannya itu selalu keluar dari positif masuk ke negatif, maka ini kalau ditanya berapa percepatan dari muatan itu, tentu kita tinggal hubungkan dengan hukum kedua Newton, ya, hukum kedua Newton bahwa sigma F itu adalah M dikali A. Sehingga sigma F-nya itu adalah gaya kolom yang besarnya sama dengan Q dikali E. Ingat tadi adik-adik bahwa medan itu adalah gaya persatuan muatan tadi, ya, satuannya Newton per kolom. Sehingga dari sini kalau kita masukkan berarti Q kali E sama dengan M kali A. Sehingga kalau ditanya berapa percepatan, itu adalah Q kali E dibagi dengan M. Nah, untuk lebih memahami ini nanti kita coba lihat di latihan soalnya. Kemudian kita lihat dulu yang berikutnya mengenai hukum Gauss. Ingat bahwa medan listrik itu dinyatakan dengan garis-garis gaya atau garis medan listrik. Di mana garis gaya atau garis medan listrik itu adalah menyatakan garis hayal yang merupakan kedudukan dari titik-titik itu, dan kuat medan di setiap titik pada garis khayal tadi itu selalu berimpit dengan garis singgungnya. Perhatikan di sini bahwa garis medannya itu selalu berimpit atau menyinggung, ya. Nah, bila jumlah garis gaya listrik semakin rapat atau semakin banyak, maka kuat medannya itu akan semakin kuat, ya. Jadi kuat lemahnya medan listrik itu tergantung kepada garis-garis gaya listrik. Kemudian jumlah garis gaya listrik yang menembus secara tegak lurus itu yang disebut namanya flux listrik, ya, simbolnya itu adalah flux. Nah, kemudian jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu luasan secara tegak lurus tiap satu satuan luas, nah inilah yang disebut namanya medan listrik. Atau medan listrik itu adalah jumlah garis gaya yang menembus secara tegak lurus, atau E sama dengan flux per A, atau flux itu adalah E dikali dengan A. Nah, bagaimana kalau misalkan, perhatikan gambar di sini. Yang pertama, perhatikan adik-adik bahwa garis medan listrik itu searah, ya, atau sejajar dengan garis normal. Nah, ini adalah garis normal. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Ya, gambar yang kedua, ketika garis medannya itu membentuk sudut theta terhadap garis normal. Nah, tentu adik-adik sudah mempelajari tentang proyeksi, ya. Kalau misalkan ini suatu bidang luasan, ini adalah garis normal. Ingat, garis normal itu selalu keluar bidang secara tegak lurus. Nah, berarti ketika ada suatu garis medan listrik menembus atau masuk ke suatu luasan di sini, ya, suatu luasan, maka katakan ini sudutnya theta. Ketika ini kita proyeksikan, maka ini hasilnya adalah E dikali dengan cos theta. Sehingga dari sini kita dapatkan nanti bahwa flux itu adalah E dikali A dikali dengan cos theta. Nah, ketika sudutnya itu dia 0 derajat, berarti flux itu langsung aja E dikali A. Nah, itu di persamaan yang sebelumnya. Ingat bahwa flux itu satuannya adalah Weber disingkat dengan WB, ya. A luas ini tentu satuannya meter persegi, kuat medan listrik satuannya Newton per kolom, dan theta itu adalah sudut yang dibentuk antara medan listrik, ya, medan listrik dengan garis normal. Oke. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Maka kesimpulan yang kita dapatkan menurut Gauss, ini disebut namanya hukum Gauss, bahwa bunyi daripada hukum Gauss itu jumlah garis medan atau flux listrik yang melalui suatu permukaan tertutup itu berbanding lurus terhadap muatan yang diselimuti permukaan tersebut. Atau secara matematik, bahwa flux E kali A cos theta itu adalah Q per epsilon 0. Jadi flux itu sebanding dengan muatan yang menyelimutinya. Oke adik-adik. Nah, bagaimana dengan medan listrik pada suatu bola konduktor bermuatan? Perhatikan di sini, katakan ini suatu bola konduktor. Ingat, bola konduktor bermuatan.
di mana muatan itu dia menyebar merata di permukaan bola. Nah, ada dua titik tinjauan kita di sini. Yang pertama, ketika titik yang kita tinjau lebih kecil dari R. Artinya di sini bahwa titik yang kita tinjau itu adalah di dalam bola. Nah, ternyata ketika kita tinjau medannya di dalam bola, ternyata medan listriknya itu dia adalah 0. Ya, berarti di dalam bola E sama dengan 0. Sebaliknya, ketika medan yang kita tinjau itu lebih besar atau sama dengan jari-jari, ya, berarti ketika R sama dengan R, berarti ini tepat di permukaan, ya, atau tepat di kulit bola. Nah, tetapi ketika R lebih besar dari jari-jari, berarti ini menyatakan titik yang kita tinjau di luar bola. Nah, ketika dia berada di ketika dia berada di kulit atau di luar bola, maka kuat medan listriknya itu adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi medan listrik sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke adik-adik? Nah, untuk lebih memudahkan kita membedakannya, maka kita lihat bagaimana bentuk grafik hubungan medan listrik dengan jari-jari atau jarak. Perhatikan tadi ketika E di dalam bola, ya, di dalam bola, atau R lebih kecil dari jari-jari, ingat tadi bahwa E itu sama dengan 0. Nah, perhatikan ketika dia di dalam bola, medannya itu adalah 0. Ya, medannya 0. Sebaliknya ketika E, ya, di mana R lebih besar sama dengan jari-jari, maka E-nya tadi sama dengan K Q per R kuadrat. Oke, maka dari sini kita simpulkan karena K dengan Q itu adalah konstan atau tetap, berarti E sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, berarti ini sama aja dengan persamaan matematik Y sama dengan 1/X kuadrat. Nah, persamaan ini itu disebut namanya persamaan hiperbola. Ya, maka bentuk grafiknya itu adalah grafik hiperbola. Ya, ini namanya grafik hiperbola. Nah, itu dia perbedaan untuk bola, dalam hal ini bola konduktor, ketika kita tinjau di dalam dan di luar atau di kulit bola. Baik adik-adik, untuk bisa lebih memantapkan atau memahami materi ini, coba kita lihat beberapa contoh latihan soal berikut ini. Kita lihat contoh yang pertama. Dibilang di sini ada dua buah muatan listrik terpisah seperti gambar. Titik C 20 cm di sebelah B, jika K-nya bla bla bla, dan 1 mikro itu 10⁻⁻⁶. Yang ditanya berapa kuat medan listrik di titik C-nya. Nah, perhatikan di sini A positif, B positif. Kemudian ada suatu titik C di sebelahnya. Berarti kalau kamu perhatikan gambar yang kedua ini, ya. Nah, berarti titik C itu ada di sebelah B. Nah, berarti medan listrik di C itu dipengaruhi oleh muatan A dan muatan B. Ingat, medan listrik itu selalu menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan medan listrik di C akibat A dan B itu sama-sama menjauh. Sehingga EA dan EB itu searah menjauh. Nah, tentu masih ingat konsep vektor. Kalau dia searah, berarti E total atau E resultan itu adalah E1 ditambah E2. Nah, dalam hal ini kita dapatkanlah E di C itu sama dengan EA ditambah dengan EB. Nah, tentu kalau ada perhatikan ya bahwa RA, ya, RA itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 60 cm, berarti sama dengan 0,6 meter. Kemudian RB-nya berapa adik-adik? RB-nya berarti 20 cm. Berarti ini kita rubah ke meter menjadi 0,2 meter. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaannya, ingat bahwa E sama dengan K Q per R kuadrat. Maka kalau kita masukkan K-nya 9 kali 10⁻⁹, Q-nya berapa? 300 mikro, Q-B-nya 600 mikro. Maka nanti kalau kita coba cari hasilnya,
itu E di C adalah 1,425 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, kalau nanti ditanya kemana arahnya, berarti arahnya itu adalah menjauhi muatan B-nya, ya. Nah, itu dia nomor 1. Kemudian kita lihat contoh soal nomor 2. Sebuah bola dengan jari-jari 5 cm dengan muatan total 20 mikro. Ingat 20 mikro berarti 20 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Tersebar merata, ya. Jadi dia tersebar merata, ini muatan, ya. Ini muatan tersebar merata. Nah, yang diminta apa? Tentukanlah medan listrik pada suatu titik berjarak 2,5 cm. Nah, karena di sini jari-jari bola itu adalah 5 cm, berarti ketika titik yang kita tinjau 2,5 cm, maka kita simpulkan bahwa R yang kita tinjau kurang dari jari-jari, berarti di sini dia berada di dalam bola. Nah, dari gambar kita lihat itu contohnya adalah titik A-nya. Ingat, medan listrik di dalam bola itu adalah 0, ya. Jadi E di A atau di dalam bola 0. Kemudian yang B-nya 5 cm. Berarti pada saat ditinjau 5 cm, berarti dalam hal ini jari-jarinya sama dengan titik yang kita tinjau 5 cm. Berarti ini tepat di mana? Tepat di permukaan bola. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa E sama dengan K per R kuadrat. Nah, R-nya berapa? R-nya 5 cm rubah ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 meter, ya. Sehingga dari sini kita dapatkanlah nilai E-nya 7,2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, kemudian yang berikut, yang C-nya 10 cm dari pusat bola. Berarti dalam hal ini kalau 10 cm berarti dalam hal ini dia sudah di luar bola. Ya, berada di luar bola. Berarti R-nya itu sama dengan 10 cm. Itu sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga kita dapatkan medan listriknya K per R kuadrat. R-nya berapa? 10 cm. Sehingga nanti kita dapatkanlah medan listriknya 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Masih bisa diikuti adik-adik, ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah bola kecil dengan muatan 20 mikro, berarti ini 20 kali 10 pangkat minus 6 kolom, ya. Berada di antara dua keping sejajar P dan Q yang muatannya berbeda jenis dengan rapat muatan sekian. Ingat, rapat muatan itu adalah tau. Nah, apa itu rapat muatan? Tentu rapat muatan itu adalah muatan dibagi dengan luas penampang. Nah, jika permitivitasnya itu adalah 8 kali 10 pangkat minus 12, hitung massa bola. Nah, tentu kalau kita lihat dari besaran yang diberitahu di sini, ya, di sini dibilang ada dua buah keping sejajar, muatannya berbeda. Nah, ada suatu bola kecil dengan massa M berada di antara keping ini. Nah, tentu karena keping bermassa, tentu dia memiliki berat yang besarnya mg. Nah, untuk mengimbangi agar bola di sini berada dalam keadaan setimbang, maka tentu di sini karena dia berada dalam suatu medan listrik, maka di sini ada yang timbul gaya yang kedua, yaitu gaya kolom. Ya, masih ingat ya bahwa medan listrik itu adalah gaya listrik dibagi dengan muatan, sehingga gaya listrik itu adalah Q dikali dengan E. Nah, perhatikan adik-adik, apa dulu yang kita lakukan? Tentu harus kita cari dulu medan listrik. Ingat hubungannya bahwa medan listrik itu adalah kerapatan muatan dibagi dengan epsilon 0. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, kita dapatkanlah nanti medan listriknya 2000 Newton per kolom. Nah, ingat syarat bahwa bola itu berada dalam keadaan setimbang, bahwa syarat setimbang itu apa? Ingat hukum Newton yang pertama, sigma F-nya harus 0. Ya. Nah, karena ini kita anggap pada bidang vertikal, berarti sigma F-nya 0, berarti F min W sama dengan 0. Berarti dalam keadaan setimbang F sama dengan W. Nah, F itu apa? Q kali E, W M kali G. Sehingga dari sini nanti kalau kita masukkan nilainya, maka kita dapatkanlah massa bola itu 4 kali 10 pangkat minus 3 kg.
Atau kalau kita rubah ke gram kali 1000 berarti sama dengan 4 gram. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, kemudian kita lihat yang berikut lagi. Dalam suatu ruang terdapat dua buah benda bermuatan listrik yang sama besar. Nah, gambar yang ditunjukkan yang paling tepat yang mana? Nah, tentu kita udah sepakati ya. Kalau ini muatan positif, maka arah medannya adalah meninggalkan atau keluar muatan positif. Kalau ini muatan negatif, berarti arah medannya masuk. Nah, tentu kalau kamu perhatikan dari option A sampai E, kita lihat yang A. Nah, ini udah pasti salah. Kenapa? Karena dia masuk. Ya, ini masuk, berarti ini salah. Kemudian yang ini bagaimana, Dede? Ini juga salah. Kenapa? Karena dia masuk. Ya, ini salah. Kemudian yang C ini bagaimana, Dede? Ini salah. Kenapa? Karena dia keluar dari muatan negatif. Nah, sekarang kita lihat yang D-nya. Keluar muatan positif, masuk ke muatan negatif. Nah, itu dia benar. Kemudian kita lihat muatannya sama besar. Lihat garis yang masuk itu berapa? Ya, garis yang masuk di sini ada berapa, Dede? Ini 4, ini 8, yang kanan juga berapa? 8 ya. Berarti Q 1 sama dengan Q 2 sama-sama 8, berarti jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Berarti kuncinya itu adalah delta. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kelima. Partikel AB masing-masing 8 mikro dan 18 mikro. Ingat mikro itu 18 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jika C terletak di antara partikel A dan B, sehingga medan listriknya dibilang sama dengan 0. Berarti E di C itu dia 0. Nah, sedangkan jarak C ke A itu adalah 2 cm. Yang diminta adalah berapa jarak A dan B-nya. Ya, berarti SAB-nya sama dengan itu berapa. Maka dalam hal ini kita perhatikan gambar. Ya. Jadi A dan B itu adalah positif, berarti ini positif, yang ini positif. Nah, kemudian ada suatu titik C berada pada jarak 2 cm dari A, sementara jarak C ke B kita belum tahu, kita misalkan ini X. Nah, tentu masih ingat, medan listrik di C akibat muatan A kemana, Dede? Berarti meninggalkan, berarti dia ke kanan, ya. Ini EA. Kemudian medan listrik di C akibat muatan B kemana? Berarti ini ke kiri. Nah, berarti ini ke kiri. Sehingga dari sini, karena E di C dia 0, berarti E di C itu adalah EA dikurang EC, karena dia berlawanan. Nah, berarti pada saat ini sama dengan 0, maka kita simpulkan apa? EA sama dengan EB. Nah, ini dia EA sama dengan EB. E itu apa? K per R kuadrat. Tentu K-nya di sini bisa kita coret. Q-nya 8 mikro. Mikronya nanti bisa kita coret di sini ya. Ini mikro kolom, ini mikro kolom, ini kita coret. R-nya 2 cm kuadrat. X kuadrat ya. Nah, tentu 8 per 4 ini berapa, adik-adik? Ini dapat 2. 2 dengan 18 sisa 9. Kalau kita kali silang berarti X kuadrat sama dengan 9. Berarti X itu berapa? X akar 9 berarti 3 cm. Nah, tentu dalam hal ini karena yang diminta adalah jarak A dan B, berarti langsung aja 2 ditambah 3 itu sama dengan 5 cm. Bisa dipahami adik-adik ya. Jadi ternyata medan listrik dan juga hukum Gauss itu tidak begitu sulit. Oke? Nah, jadi demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Untuk materi yang berikutnya yaitu potensial listrik dan energi potensial listrik, nantikan video dari Mr. Bins di berikutnya. Dan sebagai akhir dari pertemuan kita ini, kita lihat kunci sukses yang disampaikan oleh Albert Einstein, seorang ahli fisika dari Jerman dan Amerika, yang menyatakan, belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Dan hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya. Artinya sepanjang kita hidup, kita harus banyak belajar. Demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Terima kasih. Thank you.